Siapa sangka menjadi orang dekat presiden itu seperti berdiri di bawah pohon rindang saat petir menyambar. Rindangnya dapat, setrumnya juga ikut terasa. Begitulah nasib Teddy Indrawijaya. Dulu ajudan presiden, lalu naik menjadi sekretaris kabinet. Kini ia menjadi sasaran tembak paling empuk di ruang publik. Pertanyaannya bukan lagi kenapa Teddy diserang, tapi untuk apa karakter Teddy harus dibunuh. Pengamat intelijen Amir Hamzah sudah mengendusnya. Ada yang lagi main kayu. Targetnya jelas, Presiden Prabowo Subianto. Tapi caranya lewat jalur memutar, tidak langsung hantam ke pusat. Terlalu beresiko. Prabowo sedang kuat-kuatnya, posisinya mantap. Survei indikator politik melansir approval rating Prabowo bahkan nyaris menyentuh 80%. Maka dicarilah titik lemahnya, yaitu orang-orang di lingkarannya. Amir Hamzah pun bicara belak-belakan. Kita tidak bisa menutup mata. Ada kekuatan besar yang tak ingin Prabowo memegang kendali penuh di pemerintahan karena dianggap akan memperkuat posisi Indonesia dalam poros strategis dunia, ujar Amir. Analisis Amir menarik, karena dalam politik modern yang paling efektif bukan selalu menyerang pemimpinnya, tapi menghancurkan bayangannya. Ada istilah dalam ilmu politik, yakni principal agent. Presiden adalah prinsipal, pemegang kuasa utama. Orang-orang terdekatnya adalah agent, pelaksana kehendaknya. Mereka adalah tangan, telinga, bahkan perisai. Namanya juga dunia digital, semuanya bisa diatur, termasuk opini publik. Lihatlah uraian akun @matagagak. Ini bukan sekedar infografis. Ini adalah hasil bedah mayat terhadap sebuah operasi cyber. Namanya mentereng, SOCMIN, kependekan dari sosial media intelijen. Modusnya rapi, sangat rapi. Ada pembagian kerja yang kaku, persis manajemen pabrik. Pertama, muncul sang narator. Ini otaknya. Dia yang memproduksi tulisan panjang-panjang. Isinya istilah hukum yang jelimet, kadang ditambah bumbu ekonomi. Katanya, kalau hukum begini, investor bisa kabur. Ngeri, publik yang baca jadi ragu. Jangan-jangan benar. Itulah targetnya, merusak keyakinan. Lalu ada amplifier, ini mesinnya. Tugasnya cuma satu, bikin ramai. Caranya bagaimana? Kirim komentar pendek-pendek, pakai emoji api sebanyak-banyaknya. Tujuannya bukan supaya dibaca orang, tapi supaya dibaca algoritma media sosial. Supaya sistem mengira konten itu penting, lalu dipaksa naik ke layar atas ponsel. Belum cukup, ada lagi attacker. Ini algojonya, tugasnya menyerang orang, bukan menyerang argumen. Yang diserang adalah figur pemerintahan atau siapa saja yang menghalangi tujuan mereka. Dituduh macam-macam. Pokoknya, mereka jadi terlihat kotor. Terakhir, ada promotor. Dia yang jadi satpam lalu lintasnya. Disinilah rumput plastik itu ditanam. Dan yang paling repot adalah kalau rumput plastik itu sudah dianggap sebagai kenyataan oleh masyarakat luas. Begitu narasinya sudah masuk ke kepala, mau dijelaskan pakai data ribuan halaman pun, orang sudah terlanjur percaya dengan si narator tadi. Logikanya sederhana. Kalau orang kepercayaan sudah mulai goyah, perlahan internal pun ikut keropos. Kalau ring satu sudah dilumpuhkan, presiden bisa jadi sendirian. Polanya memang tidak diarahkan langsung ke orang nomor satu. Amir Hamzah pun memberikan alasannya. Prabowo itu tidak bisa diserang secara langsung karena kekuatan elektoral dan posisi politiknya sekarang sangat kokoh. Tapi kalau orang-orang terdekatnya dilumpuhkan, maka perlahan ia akan melemah secara internal, tegas Amir. Teddy menjadi simbol yang sangat mudah dimainkan. Ia muda, militer, Kopassus, dekat dengan presiden. Sosoknya cukup visualis untuk menjadi komoditas media sosial. Tak perlu debat panjang soal APBN. Cukup satu foto, satu meme, satu narasi siber yang digerakkan mesin. Publik langsung bereaksi. Maka memanah Teddy menjadi olahraga yang menyenangkan. Dan kalau dibedah, setidaknya ada 3 motif besar di baliknya. Pertama, memutus telinga presiden. Dalam politik inner circle, siapa yang paling dekat dengan telinga pemimpin, dia dianggap paling berpengaruh. Dengan menyerang Teddy, lawan politik ingin menciptakan keraguan di hati presiden. Mereka ingin memisahkan Prabowo dari orang kepercayaannya. Kedua, menguji urat saraf presiden. Mereka tahu satu hal, bahwa presiden sangat menghargai loyalitas. Mengusik Teddy adalah cara paling efektif untuk memancing reaksi emosional. Ini tes psikologi politik.
Ketiga, agenda setting. Oposisi membutuhkan isu yang seksi. Bicara utang negara itu membosankan, tapi bicara soal ajudan muda yang punya posisi strategis, itu laku keras di saluran media sosial apapun. Ada juga bumbu kedengkian. Friedrich Nietzsche menyebutkan resentment, iri hati yang dibungkus moralitas. Arthur Schopenhauer bahkan lebih tajam. Dia bilang kebahagiaan terbesar mediocre adalah menemukan kekurangan pada orang hebat. Maka dimulailah perburuan, dicari kesalahan sekecil apapun. Disinilah kutipan Kardinal Richelieu terasa relevan. Katanya, beri aku 6 baris tulisan tangan orang yang paling jujur, dan aku akan menemukan alasan untuk menggantungnya. Dalam politik, tugas lawan bukan memuji, tapi mencari 6 baris itu. Apa saja? Pangkat, jabatan, bahkan senyum, tatapan mata, dan intonasi suara. Karena yang dibunuh bukan orangnya, tapi bayangannya. Membunuh karakter Teddy adalah sasaran antara untuk menyentuh Prabowo. Dan di dunia kekuasaan, orang yang paling dekat dengan singgasana memang bukan orang yang paling aman, tapi yang paling dulu dibidik oleh algoritma kedengkian. Men of our time.